Kanada menggemparkan dunia internasional dengan ditemukannya kuburan massal tak bertanda dengan ratusan mayat anak-anak. Bahkan terdapat kuburan balita yang masih berumur 3 tahun. Sebanyak 215 mayat anak-anak ditemukan terkubur di kawasan Kamloops Indian Residential School. Tak berselang lama ditemukan kuburan massal yang lebih banyak lagi, yaitu sebanyak 751 kuburan tak bertanda di kawasan Marival Indian Residential School. Kedua kawasan tersebut dahulunya merupakan sekolah asrama anak-anak pribumi di Kanada. Kita mundur ke abad 19 silam. Pada saat itu, era kolonialisme oleh bangsa Eropa merupakan salah satu jejak kelam dalam perjalanan sejarah kemanusiaan. Penduduk asli atau pribumi Kanada adalah mereka yang pertama kali tinggal di Kanada. Mereka memiliki bahasa ibu sendiri dan memiliki banyak kepercayaan spiritual serta tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka ada di setiap wilayah di negara Kanada. Kemudian Konstitusi 1982 mengakui 3 golongan utama penduduk asli Kanada, yaitu First Nation atau bangsa pertama, yang dahulunya disebut Indian, yang kedua yaitu orang Inuit, yang dahulu disebut Eskimo, dan kelompok Métis yang muncul setelah periode kolonisasi Kanada. Penduduk pribumi yang lebih dahulu mendiami tanah Kanada dijajah secara fisik, pikiran maupun mental. Mereka diperlakukan sebagai bangsa yang katanya harus dibenahi cara hidupnya. Penduduk pribumi dianggap sebagai manusia yang terbelakang, sehingga diperlukan upaya untuk memodernisasikan mereka dengan cara dididik agar dapat berpikir sebagaimana kebiasaan bangsa kulit putih. Padahal, ada satu hal yang dilupakan oleh para penjajah saat itu, bahwa jauh sebelum orang kulit putih maju, justru penduduk asli di berbagai belahan dunia ini telah mengembangkan peradabannya untuk hidup berdampingan dengan alam secara serasi. Kemudian dibentuklah sistem sekolah perumahan Indian Kanada atau Canadian Indian Residential School System yang didirikan sekitar tahun 1820-an dan kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Indian pada tahun 1876. Sistem ini dirancang untuk menghilangkan pengaruh budaya dan keluarga kepada anak-anak pribumi dan dengan tujuan untuk mengasimilasi mereka ke dalam budaya modern Kanada. Selama keberadaan sistem tersebut hingga tahun 1996, sekitar 30% dari anak-anak pribumi atau lebih dari 150.000 anak-anak pribumi Kanada diharuskan untuk bersekolah di sekolah-sekolah asrama yang dikelola oleh Gereja Katolik atas nama pemerintah Kanada. Sekiranya terdapat 139 sekolah asrama yang didirikan saat itu. Anak-anak pribumi ini juga disebut sebagai anak-anak First Nation. Istilah First Nations adalah penduduk asli yang dominan di Kanada yang terdiri dari 600 suku pribumi yang menempati Kanada sebelum penduduk Eropa datang. Anak-anak pribumi dipisahkan dari keluarganya untuk dididik mengikuti pola pikir orang kulit putih. Tidak hanya mengenai pendidikan, namun juga perilaku keseharian harus mengikuti perilaku orang kulit putih. Anak-anak pribumi saat itu dilarang keras menggunakan bahasa ibu mereka. Dari sistem yang bersifat memaksa ini, sudah mengindikasikan bahwa anak-anak pribumi tidak mendapatkan perlakuan yang sewajarnya ketika bersekolah di sekolah asrama itu. Mereka mengalami kekerasan fisik, kekerasan mental, pelecehan seksual, pemerkosaan, malnutrisi, dan berbagai kekejaman lainnya yang dilakukan oleh pengelola di sekolah asrama itu. Banyak anak yang tidak pernah kembali ke rumah mereka, entah karena meninggal, karena terabaikan, terjangkit penyakit, atau bunuh diri. Keluarga mereka hanya bisa mengetahui sedikit hal tentang nasib anak-anak mereka. Bahkan beberapa keluarga tidak diberitahu sama sekali dan anak-anak mereka menghilang begitu saja.
Sistem sekolah asrama tersebut setidaknya telah menghilangkan nyawa 4.100 hingga 6.000 anak-anak pribumi yang terbunuh karena tindakan kekerasan pengelola sekolah. Model sekolah tersebut kini sudah dihentikan. Sistem sekolah asrama Kanada memang telah lama dikritik karena dinilai secara paksa memisahkan anak-anak pribumi Kanada dari keluarga mereka. Hingga terakhir sekolah asrama Kanada ditutup pada tahun 1997. Pemerintah Kanada pun telah mengakui bahwa kekerasan fisik dan seksual memang pernah merajalela di sekolah-sekolah asrama itu. Pada tahun 2008 lalu, pemerintah Kanada secara resmi mengumumkan permohonan maaf atas tindakan sekolah asrama yang melakukan kekejaman terhadap anak-anak pribumi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang didirikan pada tahun 2008 untuk menyelidiki sekolah-sekolah asrama tersebut menyebut sistem di sekolah asrama tersebut sebagai genosida budaya. Genosida budaya dapat diartikan sebagai proses penghancuran fisik dan budaya masyarakat adat. Sejarah mencatat bahwa pola pikir penjajah dengan sistem genosida budaya ini mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang membekas sampai saat ini. Hingga akhirnya jejak kekejaman era kolonialisme di Kanada terungkap ketika ditemukan kuburan massal yang ditemukan di halaman sekolah asrama anak-anak penduduk pribumi. Temuan ini tentunya membuka luka lama dari penduduk asli Kanada yang telah mengalami perlakuan tidak manusiawi selama era kolonialisme. Hal yang lebih memilukan bahwa temuan kerangka anak-anak pribumi ini belum pernah terdokumentasikan dalam sejarah Kanada. Artinya, selama ini kematian massal anak-anak pribumi selama dipisahkan dari orang tuanya benar-benar ditutupi. Pada bulan Mei 2021, sebanyak 215 jenazah anak-anak ditemukan oleh penduduk asli First Nations menggunakan radar penembus tanah di kawasan Kamloops Indian Residential School, Kamloops, British Columbia, Kanada. Kawasan ini dahulunya merupakan sekolah asrama pribumi terbesar di Kanada. Penjuru dunia pun digemparkan dengan ditemukannya kuburan massal tak bertanda dengan ratusan mayat anak-anak itu. Betapa merindingnya penemuan ini karena di antara kerangka anak-anak yang dikuburkan di halaman sekolah itu terdapat anak-anak pribumi yang masih berumur 3 tahun. Kamloops Indian Residential School adalah fasilitas terbesar di Kanada dan dioperasikan oleh Gereja Katolik Roma antara tahun 1890 hingga tahun 1969 sebelum pemerintah federal mengambil alih sebagai sekolah harian sampai saatnya ditutup pada tahun 1978. Sekolah asrama ini dikenal sebagai salah satu tempat pendidikan pemaksaan terhadap anak-anak pribumi Kanada yang penuh dengan aksi penyiksaan dan kekerasan. Atas temuan yang menggegerkan ini, warga pun bereaksi dengan datang ke tempat tersebut untuk mengenang kejadian yang memilukan itu. Penemuan itu memicu kemarahan dan mendorong sejumlah orang di Kanada untuk melakukan protes dengan meletakkan sepatu anak-anak di sebuah tugu peringatan sebagai peringatan simbolis. Perdana Menteri Kanada, yaitu Justin Trudeau, melalui kicauan di Twitter, mengatakan bahwa penemuan ratusan jasad anak tersebut telah menghancurkan hati dan ini adalah pengingat yang sangat menyakitkan dari lembaran gelap dan memalukan sejarah Kanada. Penemuan jasad 215 anak-anak pribumi itu membuat tekanan pemerintah Kanada untuk kembali bertindak semakin kuat. Atas temuan itu, Perdana Menteri Justin Trudeau mengumumkan imbauan untuk pengibaran bendera setengah tiang di seluruh gedung pemerintah Kanada. Setelah penemuan 215 jasad anak di Kamloops Indian Residential School, kurang dari sebulan kemudian, para pimpinan kelompok pribumi Kanada menemukan 751 kuburan tak bertanda di lokasi bekas sekolah serupa
yaitu sekolah asrama tempat tinggal anak-anak pribumi dulu di Marival Indian Residential School. Sekolah asrama itu beroperasi dari tahun 1899 hingga tahun 1997. Penemuan ini kembali mengejutkan dunia internasional dan tentunya negara Kanada sendiri. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, penduduk asli Lower Kootenay Band, yaitu bagian dari First Nation, mengumumkan penemuan 182 situs kuburan tak bertanda di dekat pekarangan bekas sekolah perumahan, yaitu di British Columbia. Mereka mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah jenazah itu milik mantan siswa sekolah tersebut. Walaupun begitu, penemuan itu menambah jumlah situs kuburan tak bertanda yang ditemukan di Kanada. Berbagai temuan suram ini telah memicu kemarahan nasional. Bisa saja ada lebih banyak kuburan yang akan ditemukan apabila dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Seorang pria penyintas sekolah asrama anak pribumi yang bernama Geronimo Henry yang sudah berusia 84 tahun ini sempat mengenang masa-masanya di sekolah asrama Mohawk Institute di kota Brantford, Ontario. Ia menghabiskan 11 tahun di sekolah asrama itu dari tahun 1942 hingga tahun 1953. Henry dibawa ke sekolah itu ketika ia berusia 6 tahun dan sampai ia pergi dari sana pada usianya yang 17 tahun. Saudara laki-laki dan 2 saudara perempuannya juga dimasukkan ke sekolah tersebut. Dia mengatakan pada saat itu saudara laki-lakinya menemukan cara untuk melarikan diri dari sekolah asrama itu dan tidak pernah lagi kembali. Dia juga tidak dapat melihat kedua saudara perempuannya padahal mereka berada di sekolah yang sama. Henry diambil dari orang tuanya karena kebangsaan mereka atau hanya karena bahasa dan budaya mereka yang berbeda. Keluarganya saat itu tidak percaya pada gereja karena penduduk asli saat itu memang sudah memiliki kepercayaan mereka sendiri.